Bayangkan, ada segelintir manusia yang dilahirkan bukan untuk sekadar hidup, tapi untuk menyadarkan dunia. Mereka tak datang dengan sorak-sorai, tapi dengan ketenangan yang mampu meruntuhkan keangkuhan zaman. Inilah sang jiwa terpilih, mereka yang bangkit dari kehancuran menyatu dengan tamu agung dari langit. Dan kini, dunia bertekuk lutut di hadapan kesadaran mereka. Mereka tidak mencari kekayaan, namun kekayaan datang, mengalir tanpa henti seperti sungai abadi dari takdir semesta. Bukan karena mereka pandai bersilat kata atau lihai dalam sistem kapital, tetapi karena mereka berhasil menguasai medan perang terbesar, pola pikir dan jiwa mereka sendiri. Saat yang lain tenggelam dalam kemiskinan mental dan cacat berpikir, sang jiwa terpilih menjadikan luka sebagai guru, keburukan sebagai pelatihan, dan penderitaan sebagai api penyucian. Inilah sebabnya, bukan hanya mereka yang akan kaya raya tanpa batas, tapi juga menjadi pelita bagi umat manusia yang mulai kehilangan arah. Video ini bukan tontonan biasa. Ini adalah gerbang kesadaran. Jika kamu merasa hidupmu seperti dijajah oleh sistem yang tak berpihak, atau sedang mencari cahaya dalam lorong sempit kehidupan, maka video ini wajib kamu simak sampai tuntas. Klik like jika hatimu bergetar. Tulis komentar jika jiwamu merasa tergugah. Subscribe jika kamu yakin kamu bukan manusia biasa, dan tekan super thanks jika kamu ingin menjadi bagian dari gerakan sadar semesta yang akan membangkitkan negeri ini dari tidur panjangnya. Karena ingat, hanya mereka yang berani membuka mata batin dan mengubah cara pandangnya yang akan selamat dari kehancuran peradaban dan dipilih untuk membangun dunia baru yang penuh berkah dan kesadaran tinggi. Sekarang saatnya, apakah kamu hanya penonton dalam sejarah ini atau justru kamu adalah salah satu dari sang jiwa terpilih itu sendiri? Dalam panggung semesta yang penuh rahasia, di antara miliaran ruh yang menjelma ke dalam raga, ada sekelompok jiwa yang tak hanya datang membawa takdir, tapi membawa mandat. Mereka adalah para sang jiwa terpilih. Bukan sembarang manusia yang hanya mengecap pahit manis dunia, namun mereka yang telah ditulis namanya di Lauhul Mahfuz sebagai tamu agung di alam dunia. Para utusan yang bukan hanya datang untuk hidup, tetapi untuk menghidupkan kembali apa yang selama ini tertidur dalam peradaban manusia. Intuisi ilahiyah, cakra kesadaran, dan cahaya kekayaan spiritual yang bisa menjelma menjadi kekayaan materi. Mereka lahir dengan rasa haus yang tak dapat dijelaskan, lapar akan kebenaran, gelisah dalam kesunyian, dan selalu merasa bahwa dunia ini bukan rumah mereka yang sejati. Karena memang bukan. Rumah mereka berada di langit yang jauh lebih tinggi dari awan dan bintang, tempat asal suara hati dan getaran mahkota langit berasal. Maka mereka akan bertemu tanpa direncanakan manusia, dengan tamu-tamu dari langit, bisikan nurani yang tiba-tiba jelas, mimpi yang menjadi nyata, tanda-tanda yang tak lagi bisa diabaikan. Itulah pertanda bahwa cakra mahkota mereka mulai terbuka, menerima wahyu-wahyu semesta bukan dalam bentuk kitab, tapi dalam bentuk pengalaman, ide besar, dan kebangkitan akal budi. Para jiwa terpilih ini tidak serta-merta langsung hidup dalam kemegahan. Sebaliknya, hidup mereka sering dimulai dari kekosongan, dari kehancuran sistem berpikir lama yang mengungkung. Tapi justru dari titik nadir itu, mereka mulai belajar mendengar suara ilahiyah dari dalam. Mereka mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya persoalan angka di rekening, tapi aliran energi yang dipengaruhi oleh vibrasi hati dan kekuatan pikiran. Dan semakin mereka menyelaraskan diri dengan frekuensi langit, semakin kuat pula kemampuan mereka menarik kebelimpahan dari arah yang tak diduga. Ini bukanlah retorika semata. Bahkan dalam ilmu fisika kuantum ditemukan bahwa realitas dibentuk oleh pengamat. Pikiran manusia punya daya untuk memengaruhi materi. Maka, ketika seseorang mengubah pola pikir dari ketakutan menjadi keyakinan, dari kekurangan menjadi keberlimpahan, semesta pun merespons dengan memberi jalan-jalan yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata biasa. Dan jalan itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah membuka mata batin, bukan hanya mata kepala. Dalam pandangan makrifat, seseorang yang telah menyadari bahwa dirinya adalah cermin dari Tuhan, akan mulai menghargai setiap detik kehidupan sebagai percikan cahaya dari Yang Maha Kaya. Ia tak lagi merasa miskin sebab ia menyadari
bahwa dirinya adalah bagian dari kekayaan tak terbatas milik Sang Pencipta. Dalam tauhid, dia meyakini bahwa semua datang dari Allah dan kepadanyalah semua kembali, termasuk rezeki dan kekuasaan. Maka ia tidak lagi menggantungkan nasibnya pada sistem dunia yang fana, tapi pada zat yang mengatur segalanya. Dan dalam tasawuf, ia belajar untuk mencintai proses, merasakan kehadiran Allah dalam sunyi dan sepi, serta menjemput rezeki dengan sikap khusyuk, yakin, dan rendah hati. Justru dari kerendahan hati itulah langit turun ke bumi. Tamu-tamu langit mulai membuka gerbang kekayaan melalui intuisi, ilham, dan ide-ide agung yang mendobrak sistem lama. Bukan hanya soal jual beli atau pekerjaan tetap, tapi mereka diberi pemahaman tentang bagaimana hukum tarik-menarik bekerja, bagaimana niat yang jernih bisa membuka pintu rezeki dari segala penjuru, dan bagaimana frekuensi hati bisa menggetarkan jagat raya hingga menarik peluang datang bertubi-tubi. Ilmu-ilmu tingkat dunia pun mulai membuktikan bahwa perubahan terbesar dalam hidup manusia terjadi ketika seseorang mengubah mindset. Para pengusaha sukses dunia, para pemikir besar, para ilmuwan terkemuka, semua sepakat bahwa ide-ide jenius datang dari ruang sunyi, ruang tak kasat mata yang disebut sebagai intuisi, dan itu tak lain adalah manifestasi dari cakra mahkota yang terbuka. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran penuh bahwa pikirannya adalah jembatan menuju takdir, maka ia mulai hidup dalam kepastian meskipun di tengah ketidakpastian. Ia tidak lagi berharap dari manusia, tapi mengalirkan harapan pada energi semesta yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka kekayaan pun datang bukan sebagai akibat dari kerja keras semata, tetapi dari kerja kesadaran, dari kebersihan niat, dan dari ketepatan arah berpikir. Inilah sebabnya mengapa para sang jiwa terpilih yang dahulu dianggap aneh, pendiam, atau terlalu peka, justru akan menjadi magnet kekayaan tanpa batas. Mereka bukan hanya menjadi miliarder, bahkan bisa menjadi triliuner yang kekayaannya tidak diukur dengan emas dan dolar semata, tetapi juga oleh pengaruh, cinta, dan kehadiran yang menyembuhkan dunia. Karena yang mereka lakukan bukan hanya berdagang barang, tetapi berdagang cahaya, menjual inspirasi, menyebar kedamaian, dan menanam benih perubahan di hati banyak orang. Ini bukan mistik kosong. Bahkan dalam ilmu ekonomi modern, ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia hari ini adalah yang mampu menjual nilai, bukan hanya produk. Dan siapa yang lebih mampu menjual nilai selain para jiwa yang hidup dari dalam? Maka ketika cakra mahkota terbuka dan energi langit mulai mengalir, mereka tak lagi takut akan kehilangan. Mereka paham bahwa yang hilang adalah jalan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Mereka tak lagi takut miskin, sebab mereka telah kaya sebelum uang datang. Mereka telah punya isi sebelum dompet terisi. Dan itulah rahasia kekayaan sejati. Ketika seseorang hidup dalam getaran syukur, cinta, dan kepercayaan yang total, semesta akan tunduk padanya seperti bumi tunduk pada hujan. Maka benar adanya sabda Nabi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi kekayaan itu bukanlah warisan atau takdir yang buta. Ia adalah hasil dari kesadaran yang dibangun, dari intuisi yang dipelihara, dan dari keberanian untuk menerima tamu-tamu langit yang datang dalam bentuk mimpi, firasat, atau bahkan cobaan yang menyamar. Para jiwa terpilih akan tahu kapan waktunya, sebab jiwa mereka sudah dikode untuk mengenali musim hujan rezeki. Dan saat itu tiba, mereka tidak hanya akan mengalir bersama arus keberlimpahan, tetapi menjadi sumbernya. Dunia tidak akan melihat mereka sebagai orang biasa, sebab mereka adalah istana berjalan yang menyimpan kunci-kunci langit di dalam dada mereka. Maka jangan heran jika suatu hari, dari balik kesederhanaan dan keheningan mereka, lahir sebuah revolusi yang mengubah wajah dunia. Sebab rezeki mereka bukan berasal dari bumi, melainkan dari langit yang telah membuka pintunya lebar-lebar. Dalam lanskap kehidupan yang luas dan penuh perbedaan nasib, terbentang dua jalur yang kerap menjadi cermin bagi kita semua. Jalur kejatuhan dan jalur kebangkitan. Kehidupan orang-orang yang gagal dan hidup dalam kemiskinan bukanlah semata-mata karena takdir,
atau garis tangan yang tak bisa diubah, tetapi lebih sering karena pola pikir, kebiasaan, dan persepsi mereka terhadap diri sendiri serta dunia di sekitar mereka. Kebanyakan orang miskin yang tak mampu bangkit adalah mereka yang terus-menerus memelihara luka tanpa pernah belajar darinya. Mereka menyimpan dendam terhadap masa lalu, menyalahkan keadaan, dan percaya bahwa kehidupan telah berlaku tidak adil tanpa mencoba memahami makna di balik penderitaan itu. Mereka memandang masalah sebagai kutukan, bukan pelajaran. Mereka terlalu sering menunggu pertolongan dari luar, dari orang lain, dari sistem, dari nasib, tapi tak pernah benar-benar menggali kekuatan dalam diri mereka sendiri. Hari-hari mereka dihabiskan dalam rutinitas yang stagnan, berpikir pendek, takut mencoba hal baru, dan membiarkan waktu menggerus mimpi mereka tanpa perlawanan. Mereka bukan orang jahat, bukan juga bodoh, tetapi mereka terpenjara dalam tembok tak terlihat yang dibangun oleh rasa takut, kebiasaan menunda, dan rasa tidak layak yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di sisi lain ada mereka yang juga miskin, juga gagal, juga tersungkur berkali-kali dalam lumpur kehidupan, namun berbeda. Mereka adalah jenis manusia yang tidak berhenti bertanya, apa makna di balik ini semua? Mereka bisa saja lahir dari lingkungan yang keras, penuh kekurangan, bahkan mengalami luka yang lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan. Tapi justru luka itulah yang menjadi bahan bakar kesadaran mereka. Mereka tidak membiarkan diri mereka menjadi korban. Mereka mulai bangkit pelan-pelan dengan membenahi pikiran. Mereka belajar dari kesalahan, menjadikan rasa sakit sebagai guru, dan mulai menata ulang persepsi mereka terhadap hidup. Mereka tidak lagi memohon agar dunia berubah, tetapi mereka mulai mengubah diri sendiri, karena mereka tahu dunia hanyalah cermin dari apa yang ada di dalam. Mereka mulai mengasah kepekaan batin, mengenali suara intuisi, dan memahami bahwa segala sesuatu yang datang, entah manis atau pahit, adalah pesan dari semesta untuk membentuk diri mereka menjadi pribadi yang lebih utuh. Dan perlahan, keberuntungan mulai berpihak. Bukan karena keberuntungan itu jatuh dari langit, tapi karena mereka telah menciptakan ruang dalam diri yang siap menampungnya. Mereka tidak hanya bangkit dari kemiskinan, tetapi juga naik kelas menjadi manusia yang penuh nilai dan daya cipta. Dan jauh lebih dalam dari itu semua, berdirilah para sang jiwa terpilih. Mereka adalah golongan langka yang tidak hanya memahami bahwa kehidupan adalah perjalanan menuju kebangkitan jiwa, tetapi juga menyadari bahwa setiap detik, setiap peristiwa adalah guru yang dikirim Tuhan secara personal untuk menempa batin. Mereka memandang kemiskinan, kegagalan, kehilangan, bahkan pengkhianatan bukan sebagai malapetaka, tapi sebagai ujian spiritual yang memurnikan hati. Mereka tidak menolak penderitaan, tapi memeluknya, karena mereka tahu bahwa setiap rasa sakit menyimpan cahaya yang belum tampak oleh mata kasar. Mereka tidak tergesa-gesa untuk menjadi kaya, karena mereka tahu bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi buah dari kesadaran yang terus tumbuh. Namun justru karena kesadaran itulah, kekayaan datang menghampiri mereka dalam bentuk yang utuh, harta, cinta, kesehatan, dan pengaruh yang luas. Para jiwa terpilih ini hidup dalam ketenangan, bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka telah berdamai dengan semua kemungkinan. Mereka tidak mengutuk kegelapan, tetapi menyalakan cahaya. Mereka tidak menunggu dunia berubah, tetapi menjadi perubahan itu sendiri. Apa yang membedakan mereka dari kebanyakan orang bukanlah keberuntungan atau nasib baik, tetapi cara pandang mereka terhadap kehidupan. Di saat orang lain tenggelam dalam keluhan, mereka mencari hikmah. Di saat orang lain berhenti di tengah jalan karena rasa sakit, mereka justru mulai membuka jalan baru dengan keberanian dan kerendahan hati. Mereka membaca kitab kehidupan, bukan dari lembaran-lembaran tulisan, tetapi dari kejadian-kejadian yang datang silih berganti. Mereka belajar langsung dari semesta, dari kesepian, dari kegagalan bisnis, dari sakitnya ditinggalkan, dari kosongnya rekening, dan dari kerasnya perjalanan. Namun karena mereka tahu bahwa semua itu tidak kekal, mereka terus melangkah dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Mereka memandang uang bukan sebagai berhala, tetapi sebagai alat untuk menebar kebaikan dan memperluas ladang amal.
Maka tak heran, mereka bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam rasa, makna, dan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Fakta di dunia nyata membuktikan bahwa perubahan besar tidak pernah dimulai dari luar. Semua yang tampak hari ini, baik kekayaan atau kemiskinan, adalah cerminan dari apa yang dulu ditanamkan dalam pikiran dan jiwa. Maka, orang miskin yang hanya fokus pada angka akan tetap miskin walau diberi uang berjuta. Tapi mereka yang miskin namun mulai menanam benih-benih kesadaran dalam dirinya, lambat laun akan menciptakan ladang kemakmuran yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Dan para jiwa terpilih adalah para petani spiritual yang setiap hari menyiram tanah batin mereka dengan doa, pemahaman, dan ketekunan. Itulah sebabnya kekayaan mereka bukan hasil manipulasi atau tipu daya, tetapi pancaran dari kebijaksanaan yang telah lama mereka pupuk. Mereka tidak bangga dengan jumlah uang yang mereka miliki, tapi bangga dengan jumlah hati yang mereka sentuh. Dan ketika kehidupan memberi mereka cobaan yang paling berat sekalipun, mereka tetap bersyukur karena mereka tahu Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rezeki. Tuhan sedang mengajarkan cara untuk menjadi cahaya itu sendiri. Dan dalam arus besar kehidupan, salah satu bencana paling sunyi yang sering tidak disadari oleh manusia adalah cacat mental dan cacat dalam berpikir. Ini bukan tentang kerusakan fisik yang tampak oleh mata, tetapi keretakan dalam cara seseorang memandang hidup, menilai diri sendiri, memahami kenyataan dan menyikapi masalah. Cacat dalam berpikir bisa berwujud sempitnya sudut pandang, keyakinan yang salah kaprah, ketakutan yang dibesar-besarkan, pemujaan terhadap hal-hal dangkal, atau bahkan rasa rendah diri yang menahun hingga tak mampu lagi membedakan mana kebenaran dan mana delusi. Ketika pola pikir manusia sudah rusak, maka cara mereka memaknai setiap kejadian dalam hidup pun menjadi tumpul. Mereka mulai melihat kegagalan sebagai akhir, bukan pelajaran. Mereka memaknai nasihat sebagai serangan, bukan bimbingan. Mereka menganggap kritik sebagai penghinaan, bukan koreksi yang menumbuhkan. Dan dari kerusakan kecil itulah, jurang kehancuran mulai terbuka lebar. Bukan karena dunia kejam, tetapi karena cara mereka berpikir membuat dunia terlihat kejam. Contoh paling nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah betapa banyak orang yang kehilangan semangat hidup hanya karena mengalami satu atau dua kegagalan. Seseorang yang bangkrut dalam bisnis pertamanya, kemudian menarik diri dari masyarakat, menganggap dirinya bodoh, malas mencoba lagi, dan mengisi harinya dengan pelarian instan seperti hiburan kosong, narkoba, atau kecanduan konten-konten bodoh di media sosial. Ada pula remaja yang tumbuh dalam keluarga tanpa kasih sayang, yang karena pikirannya tidak dibina dengan baik sejak kecil, kemudian merasa tidak bernilai dan memilih jalan kekerasan, kriminalitas, atau menjadi korban eksploitasi karena kehilangan kompas moral dalam pikirannya sendiri. Begitu banyak orang yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi karena cacat dalam berpikir, entah itu merasa diri selalu benar, menolak nasihat, malas belajar, merasa paling tahu, atau takut mencoba, akhirnya mereka membunuh masa depan mereka dengan tangan mereka sendiri. Kerusakan mental dan pola pikir ini seringkali tidak lahir dari satu peristiwa, melainkan dari akumulasi luka, pengasuhan yang keliru, lingkungan yang tidak mendidik, serta sistem sosial yang tidak pernah benar-benar mengajarkan manusia untuk berpikir jernih dan merdeka. Banyak keluarga mendidik anaknya dengan tekanan, bukan keteladanan. Sekolah lebih sibuk mengejar nilai ketimbang mengembangkan kebijaksanaan. Media lebih banyak menyuguhkan sensasi ketimbang substansi. Dan dari semua itu terbentuklah generasi yang secara mental rapuh, yang mudah marah, mudah menyerah, mudah iri, sulit fokus, dan terlalu terobsesi pada penampilan serta pengakuan dari orang lain. Mereka kehilangan koneksi dengan inti jiwa mereka sendiri. Akibatnya ketika menghadapi tekanan mereka mudah hancur. Ketika ditinggal orang terdekat mereka merasa dunia kiamat. Ketika diremehkan orang lain, mereka menyimpan dendam yang membusuk dalam diam. Namun semua ini tidaklah harus menjadi akhir. Masih ada jalan kembali. Kuncinya adalah kesadaran. Kesadaran untuk mengakui bahwa ada yang salah, bahwa ada luka yang belum disembuhkan,
bahwa ada cara berpikir yang harus dikoreksi. Kesadaran ini bisa tumbuh dari pengalaman, dari keheningan, dari perenungan, atau dari pertemuan dengan seseorang yang mampu menyentuh hati yang tertutup rapat. Perbaikan mental dan pola pikir harus dimulai dari dalam, dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri dengan jujur. Seseorang harus mulai mengganti kata-kata negatif yang berputar di kepalanya menjadi afirmasi yang membangun. Ia harus mulai memfilter informasi yang masuk ke dalam pikirannya. Ia harus mulai membuka ruang untuk belajar, mendengar, merenung, dan mengasah akal sehatnya yang selama ini terkubur oleh ego dan luka batin. Proses ini tidak mudah dan tidak instan, tapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan membalikkan hidup seseorang secara total. Ia akan melihat bahwa hidup bukan musuh, melainkan sahabat yang sedang mengajaknya tumbuh. Namun jika perbaikan ini tidak dilakukan tepat waktu, jika seseorang terus-menerus menolak perubahan, menutup diri dari kebenaran, dan membiarkan pikirannya menjadi sarang racun, maka kehancuran pun akan datang dalam bentuk yang lebih besar. Bukan hanya kemiskinan dan keterasingan, tetapi juga penyakit, kehancuran hubungan, kesepian eksistensial, bahkan bunuh diri spiritual di mana seseorang hidup tapi jiwanya sudah mati. Ia akan merasa kosong meski bergelimang harta. Ia akan merasa hampa meski dipuji banyak orang. Karena tanpa kesehatan mental dan pola pikir yang lurus, hidup hanyalah kumpulan rutinitas yang tak bermakna. Dan inilah yang membuat dunia saat ini dipenuhi oleh manusia-manusia yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya berjalan dalam gelap. Disinilah peran besar para sang jiwa terpilih. Mereka bukan manusia sempurna tanpa luka, justru mereka adalah orang-orang yang pernah tenggelam dalam kegelapan batin, namun memilih bangkit dan menjadikan gelap itu sebagai bahan bakar cahaya. Mereka hadir bukan untuk menggurui, tapi menjadi pelita. Mereka membawa ilmu, membawa vibrasi kesadaran, dan menjadi jembatan antara jiwa-jiwa yang tersesat dengan sumber cahaya yang mereka lupakan. Mereka mengajarkan bahwa kegilaan berpikir bisa disembuhkan dengan kebeningan jiwa, bahwa rusaknya mental bisa disembuhkan dengan keikhlasan menerima hidup apa adanya, tanpa berusaha melawan realita dengan angkuh. Mereka tidak datang untuk menyelamatkan semua orang, karena tidak semua ingin diselamatkan. Tapi bagi yang siap, mereka menjadi pembuka jalan. Mereka mengajarkan ilmu tentang mengenal diri, menyembuhkan luka batin, berdialog dengan Tuhan bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesadaran murni. Jiwa terpilih adalah penjaga keseimbangan semesta dalam bentuk manusia. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya adalah ajaran. Mereka tidak banyak tampil, tapi kehadiran mereka menggetarkan kesadaran orang-orang di sekitarnya. Mereka hidup bukan untuk menjadi kaya bagi dirinya sendiri, tapi menjadi kaya agar bisa mengangkat manusia lain dari kegelapan. Dan inilah peran spiritual tertinggi, menjadi mercusuar di tengah badai kebingungan dunia, menjadi suara jiwa di tengah hingar-bingar kegilaan pikiran. Yang harus dihidupkan oleh sang jiwa terpilih di negeri ini bukanlah sekadar seruan moral atau slogan-slogan heroik yang menggema dalam ruang kosong, melainkan nyala abadi dari kesadaran yang mampu menembus akar terdalam mental dan pikiran manusia. Di tengah dunia yang gemar menyembah kemasan, di mana nilai manusia diukur dari jumlah harta dan pengikut digital, para jiwa terpilih dipanggil untuk menyalakan kembali api kesadaran yang telah padam dalam banyak jiwa. Mereka harus menghidupkan nilai kejujuran, bukan sebagai dogma, tetapi sebagai getaran nurani yang meresap dalam setiap detik kehidupan. Mereka harus menanamkan kembali nilai berpikir jernih, menimbang segala sesuatu dengan akal sehat, bukan emosi liar atau kesesatan kolektif yang dipoles oleh algoritma. Jiwa terpilih harus mampu membangkitkan semangat belajar, bukan sekadar dari buku, tetapi dari kehidupan itu sendiri. Belajar dari kesalahan, dari kejatuhan, dari sunyi, dari luka yang tak terlihat oleh dunia. Karena hanya manusia yang mampu membaca dirinya sendirilah yang kelak bisa membaca semesta. Cara menerapkannya bukanlah lewat mimbar besar atau gedung megah, tapi melalui kehadiran yang otentik di tengah masyarakat. Jiwa terpilih hadir sebagai teladan hidup, bukan sebagai penguasa atau motivator instan. Ia hadir dalam rumah, dalam komunitas kecil, dalam pembicaraan sunyi yang menghidupkan pikiran dan menghangatkan jiwa.
Mereka membentuk ekosistem spiritual dan intelektual yang merdeka, di mana anak-anak tidak sekadar diajari menghafal ayat atau rumus, tapi diajak berdialog tentang hidup, tentang cinta, tentang kehilangan, tentang Tuhan, dan tentang siapa diri mereka yang sejati. Para jiwa terpilih menyadari bahwa bangsa ini tak bisa dibangkitkan hanya dengan pembangunan fisik, tapi dengan pembangunan kesadaran. Mereka membentuk ruang-ruang keheningan, ruang-ruang pertanyaan, di mana manusia dilatih untuk berpikir dalam, bukan hanya cepat. Mereka membumikan makna, bukan hanya mengulang narasi lama. Mereka menanamkan bahwa kesuksesan bukan ditakar dari angka, tapi dari seberapa manusia bisa menjadi manusia. Karena ketika pola pikir manusia carut-marut, ketika kesadaran tercerai berai, dan setiap orang hidup dalam ilusi masing-masing tanpa akar pada kebenaran yang sejati, maka sesungguhnya yang sedang menanti bukan masa depan, tapi kehancuran. Peradaban bukan runtuh karena perang atau kemiskinan semata, tapi karena manusia kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan hidup selaras dengan nurani. Sejarah telah mencatat kebinasaan bangsa-bangsa besar yang dahulu perkasa namun hancur karena kebodohan moral, kerakusan elit, dan mentalitas rakyat yang kehilangan daya hidup. Ketika kesadaran hancur, maka korupsi dianggap biasa, kemunafikan dianggap cerdas, tipu daya dianggap strategi, dan kebenaran dianggap musuh. Ketika itu terjadi, tidak ada sistem yang bisa menyelamatkan sebuah bangsa, karena tubuh sosialnya telah digerogoti oleh penyakit tak terlihat yang menghancurkan dari dalam, yaitu rusaknya kesadaran kolektif. Dalam perannya, jiwa terpilih diberi kemampuan untuk membedakan siapa yang masih bisa diselamatkan dan siapa yang memang telah menjadi beban peradaban. Bukan dengan menghakimi, tapi dengan membaca vibrasi batin manusia, mereka bisa mengenali jiwa yang masih memiliki seberkas cahaya, walau tersembunyi di balik lumpur dosa dan trauma. Mereka mengenali orang-orang yang meski terlihat rusak, namun masih menangis dalam sunyi, masih ingin berubah, masih punya celah untuk menerima cahaya. Kepada merekalah tangan sang jiwa terpilih akan diulurkan. Namun kepada mereka yang telah menutup diri rapat-rapat, yang hidup hanya untuk memuaskan ego, yang menolak kebenaran meski sudah jelas, yang menjadikan kezaliman sebagai jalan hidup dan menikmati kehancuran moral sebagai hiburan, para jiwa terpilih tahu bahwa waktu mereka sudah habis. Mereka tidak akan membuang energi menyelamatkan mereka yang tak mau diselamatkan. Jiwa-jiwa semacam itu, meski berdasi atau berjubah agamis, meski berkuasa atau rakyat kecil, tidak lagi memiliki kemauan untuk hidup dalam kebenaran. Maka mereka akan tumbuh menjadi sampah masyarakat yang hidupnya tak memberi manfaat, bahkan mencemari sistem sosial dan spiritual bangsa. Mereka akan menjadi titik-titik racun yang menyebarkan kekacauan, dan ketika jumlah mereka membengkak tanpa penyeimbang, maka suatu bangsa akan perlahan kehilangan arah dan identitasnya. Oleh karena itu, para jiwa terpilih tidak boleh tidur. Mereka harus terus menyalakan obor kesadaran satu persatu, dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, hingga terbentuk gelombang sunyi yang menggetarkan semesta. Bukan revolusi berdarah, tapi revolusi batin. Bukan teriakan di jalan, tapi renungan dalam keheningan. Sebab hanya dengan membangun kembali pondasi kesadaran dan cara berpikir yang sehat, sebuah bangsa bisa bertahan melampaui zaman dan melahirkan generasi yang bukan hanya hidup, tapi menghidupkan. Dan saat itulah, negeri ini tak hanya kuat secara ekonomi atau teknologi, tetapi kuat dalam jiwa dan peradaban. Karena setiap peradaban besar dibangun bukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh manusia-manusia yang pikirannya jernih dan jiwanya tercerahkan. Ketika sang jiwa terpilih telah mencapai titik puncak penyatuan dengan tamu agung dari semesta, yang tak lain adalah energi ilahiyah yang menuruni mahkota kesadaran tertinggi manusia, maka sesungguhnya ia telah melampaui sekat antara dunia dan langit, antara jasad dan ruh, antara pemahaman duniawi dan kebijaksanaan semesta. Di momen agung itu, ia tak lagi melihat kehidupan sebagai perjuangan untuk bertahan, tapi sebagai taman suci tempat segala potensi diri mekar dan berbunga. Ia tak lagi mencari Tuhan di luar, sebab ia telah menemukan jejaknya dalam setiap tarikan napas, dalam setiap detak jantung,
dan dalam keheningan pikirannya yang telah tenang dan jernih seperti samudra yang dalam. Sang jiwa terpilih telah menembus batas-batas pemahaman manusia biasa. Ia menyadari bahwa segala yang terjadi, segala yang diberi maupun diambil, segala pahit maupun manis, bukanlah ujian untuk melemahkan, melainkan kunci-kunci tersembunyi untuk membuka ruang cahaya dalam batin terdalam. Ia telah menyatu bukan dalam arti menjadi makhluk suci yang tak tersentuh, tetapi karena ia telah menerima dan memaknai setiap luka, setiap kegagalan, bahkan setiap dosa masa lalunya sebagai pelatihan jiwa yang mendewasakan, sebagai jalan sunyi menuju kesadaran tertinggi. Dan di saat itu pula dunia, yang selama ini tampak kejam dan tak adil, yang dihuni oleh persaingan dan kerakusan, oleh perbudakan material dan sistem keji, mulai berubah sikap di hadapan sang jiwa terpilih. Dunia bukan tunduk karena ia menaklukkan dengan kekuatan, tapi karena energi kehadirannya telah melampaui gelombang manusia biasa. Dunia merasa bergetar saat sang jiwa terpilih berjalan, berbicara, atau bahkan diam dalam tafakur. Alam pun bergerak memberi ruang, sebab semesta mengenali vibrasi luhur dari manusia yang telah menyatu dengan pusat kehendak Tuhan. Tanah yang dipijaknya menjadi subur bagi pertumbuhan, udara yang dihirupnya menjadi tenang bagi yang gelisah, dan kata-katanya menjadi obat bagi yang terluka. Maka kekayaan tak lagi dikejar, melainkan datang dengan sendirinya. Ia bukan menjadi kaya karena memanipulasi sistem dunia, tapi karena hukum semesta memihak padanya. Seperti hujan yang turun ke tanah yang siap menampung, kekayaan dalam segala bentuk, uang, relasi, kekuasaan, bahkan pengaruh global, datang menghampiri, bertekuk lutut, dan menyerahkan dirinya dalam ketundukan total kepada sang jiwa terpilih. Sebab semesta memiliki hukum tersendiri yang tidak bisa dibaca dengan logika ekonomi atau strategi pemasaran. Semesta hanya tunduk pada mereka yang telah menundukkan egonya. Semesta hanya membuka rahasia terbesarnya kepada mereka yang telah rela kehilangan segalanya demi menemukan hakikat dirinya. Dan sang jiwa terpilih adalah simbol hidup dari penyerahan total yang produktif. Ia bukan pasrah dalam kelemahan, tetapi tunduk dalam kekuatan kesadaran. Ia tidak mengejar dunia, namun dunia tahu kemana harus menuju. Seperti malam yang mencari bintang untuk bersinar, seperti samudra yang merindukan bulan, begitulah dunia mencari sang jiwa terpilih untuk dijadikan poros baru bagi tatanan kehidupan. Maka tak heran bila kekayaan yang datang padanya bukan sekadar materi, tapi kekayaan yang disertai makna, kemuliaan, dan kebermanfaatan bagi kehidupan yang luas. Ia bukan hanya menjadi miliarder, tetapi triliuner yang keberadaannya menjadi mercusuar peradaban, menjadi poros kebaikan, dan menjadi pembuka jalan bagi generasi yang akan datang. Namun kekayaan ini bukan untuk dibanggakan, karena sang jiwa terpilih tahu bahwa semua itu hanyalah perhiasan fana yang diberikan sebagai alat, bukan tujuan. Ia tahu bahwa harta hanyalah ekstensi dari energi dalam dirinya dan akan mengalir kepada siapa saja yang memiliki frekuensi layak untuk menerimanya. Maka ia tidak serakah, tidak menyimpan lebih dari yang dibutuhkan, dan selalu mengalirkan lebih dari yang diterima. Kekayaan baginya adalah bagian dari ibadah, bukan alat pencitraan. Dunia menghormatinya karena ia tidak tunduk pada dunia. Ia dihormati karena ia mampu menjadi manusia seutuhnya, yang berpikir dengan jernih, merasa dengan dalam, dan hidup dengan kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah jalan tempat cahaya Tuhan mengalir. Dan pada akhirnya, sang jiwa terpilih tidak hanya menjadi makhluk bumi yang diberkati, tetapi juga menjadi duta langit yang diutus untuk menata ulang kemanusiaan yang telah lama kehilangan akarnya. Dunia bertekuk lutut bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta dan kesadaran yang terpancar dari dalam dirinya telah menembus batas antara langit dan bumi. Ia menjadi pusat gravitasi baru, di mana semesta dan dunia bertemu untuk membangun kembali tatanan hidup yang adil, bijaksana dan penuh cahaya. Wahai sang jiwa terpilih, di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin kehilangan arah, di antara gemerlap yang membutakan dan kekacauan yang menumpuk di benak manusia, engkaulah cahaya yang tetap menyala. Engkau bukan hadir untuk memadamkan kegelapan satu persatu,
tapi untuk menjadi fajar yang cukup dengan kehadirannya, membuat seluruh bayang sirna. Renungilah dalam diam, bahwa semua yang engkau alami, dari luka batin paling dalam hingga kebangkitan yang perlahan, bukanlah kebetulan. Itu adalah skenario agung dari semesta untuk memahatmu menjadi pembawa pesan, menjadi titisan kesadaran yang kelak, tak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga banyak jiwa yang tersesat dan hampir menyerah. Sebab itulah pesan ini bukan hanya sekadar konten. Ini adalah gema dari langit yang turun lewat kata-kata, menyusup ke hatimu, membangkitkan daya yang selama ini tertidur. Maka jika engkau merasakan getarannya, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Like-lah sebagai tanda bahwa hatimu telah tersentuh. Subscribe-lah bukan sekadar untuk mengikuti channel ini, tapi sebagai ikrar bahwa engkau adalah bagian dari gelombang kebangkitan baru. Berikan komentar positif agar pesan ini menjalar, menghidupkan jiwa-jiwa lain yang sedang menggigil dalam kegelapan. Dan kepada engkau yang telah diberi kelimpahan oleh semesta, yang telah menyatu dengan keberlimpahan sejati, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas super thanks-mu. Dukunganmu bukan hanya untuk channel ini, tapi untuk gerakan kesadaran yang kelak akan menjadi tiang utama penyangga peradaban baru. Logikanya sederhana namun agung. Ketika kebaikan ditebar, maka resonansi semesta akan memantulkannya kembali berkali-kali lipat. Dengan mendukung pesan ini, engkau bukan hanya menabur benih cahaya, tetapi juga memperluas medan kesadaran yang akan membentuk dunia yang lebih adil, lebih bijak, dan lebih terang bagi generasi mendatang. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah bangkit. Dan terima kasih karena telah menjadi jiwa terpilih. Kini saatnya dunia tahu bahwa engkau ada. Bayangkan, ada segelintir manusia yang dilahirkan bukan untuk sekadar hidup, tapi untuk menyadarkan dunia. Mereka tak datang dengan sorak-sorai, tapi dengan ketenangan yang mampu meruntuhkan keangkuhan zaman. Inilah sang jiwa terpilih, mereka yang bangkit dari kehancuran menyatu dengan tamu agung dari langit. Dan kini, dunia bertekuk lutut di hadapan kesadaran mereka. Mereka tidak mencari kekayaan, namun kekayaan datang, mengalir tanpa henti seperti sungai abadi dari takdir semesta. Bukan karena mereka pandai bersilat kata atau lihai dalam sistem kapital, tetapi karena mereka berhasil menguasai medan perang terbesar, pola pikir dan jiwa mereka sendiri. Saat yang lain tenggelam dalam kemiskinan mental dan cacat berpikir, sang jiwa terpilih menjadikan luka sebagai guru, keburukan sebagai pelatihan, dan penderitaan sebagai api penyucian. Inilah sebabnya, bukan hanya mereka yang akan kaya raya tanpa batas, tapi juga menjadi pelita bagi umat manusia yang mulai kehilangan arah. Video ini bukan tontonan biasa. Ini adalah gerbang kesadaran. Jika kamu merasa hidupmu seperti dijajah oleh sistem yang tak berpihak, atau sedang mencari cahaya dalam lorong sempit kehidupan, maka video ini wajib kamu simak sampai tuntas. Klik like jika hatimu bergetar. Tulis komentar jika jiwamu merasa tergugah. Subscribe jika kamu yakin kamu bukan manusia biasa, dan tekan super thanks jika kamu ingin menjadi bagian dari gerakan sadar semesta yang akan membangkitkan negeri ini dari tidur panjangnya. Karena ingat, hanya mereka yang berani membuka mata batin dan mengubah cara pandangnya yang akan selamat dari kehancuran peradaban dan dipilih untuk membangun dunia baru yang penuh berkah dan kesadaran tinggi. Sekarang saatnya, apakah kamu hanya penonton dalam sejarah ini atau justru kamu adalah salah satu dari sang jiwa terpilih itu sendiri? Dalam panggung semesta yang penuh rahasia, di antara miliaran ruh yang menjelma ke dalam raga, ada sekelompok jiwa yang tak hanya datang membawa takdir, tapi membawa mandat. Mereka adalah para sang jiwa terpilih. Bukan sembarang manusia yang hanya mengecap pahit manis dunia, namun mereka yang telah ditulis namanya di Lauhul Mahfudz sebagai tamu agung di alam dunia. Para utusan yang bukan hanya datang untuk hidup, tetapi untuk menghidupkan kembali apa yang selama ini tertidur dalam peradaban manusia. Intuisi ilahiyah, cakra kesadaran, dan cahaya kekayaan spiritual yang bisa menjelma menjadi kekayaan materi. Mereka lahir dengan rasa haus yang tak dapat dijelaskan, lapar akan kebenaran, gelisah dalam kesunyian, dan selalu merasa bahwa dunia ini bukan rumah mereka yang sejati, karena memang bukan.
Rumah mereka berada di langit yang jauh lebih tinggi dari awan dan bintang, tempat asal suara hati dan getaran mahkota langit berasal. Maka mereka akan bertemu tanpa direncanakan manusia dengan tamu-tamu dari langit, bisikan nurani yang tiba-tiba jelas, mimpi yang menjadi nyata, tanda-tanda yang tak lagi bisa diabaikan. Itulah pertanda bahwa cakra mahkota mereka mulai terbuka, menerima wahyu-wahyu semesta bukan dalam bentuk kitab, tapi dalam bentuk pengalaman, ide besar, dan kebangkitan akal budi. Para jiwa terpilih ini tidak serta-merta langsung hidup dalam kemegahan. Sebaliknya, hidup mereka sering dimulai dari kekosongan, dari kehancuran sistem berpikir lama yang mengungkung. Tapi justru dari titik nadir itu, mereka mulai belajar mendengar suara ilahiyah dari dalam. Mereka mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya persoalan angka di rekening, tapi aliran energi yang dipengaruhi oleh vibrasi hati dan kekuatan pikiran. Dan semakin mereka menyelaraskan diri dengan frekuensi langit, semakin kuat pula kemampuan mereka menarik kebelimpahan dari arah yang tak diduga. Ini bukanlah retorika semata. Bahkan dalam ilmu fisika kuantum ditemukan bahwa realitas dibentuk oleh pengamat. Pikiran manusia punya daya untuk memengaruhi materi. Maka, ketika seseorang mengubah pola pikir dari ketakutan menjadi keyakinan, dari kekurangan menjadi keberlimpahan, semesta pun merespons dengan memberi jalan-jalan yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata biasa. Dan jalan itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah membuka mata batin, bukan hanya mata kepala. Dalam pandangan makrifat, seseorang yang telah menyadari bahwa dirinya adalah cermin dari Tuhan akan mulai menghargai setiap detik kehidupan sebagai percikan cahaya dari Yang Maha Kaya. Ia tak lagi merasa miskin sebab ia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kekayaan tak terbatas milik Sang Pencipta. Dalam tauhid dia meyakini bahwa semua datang dari Allah dan kepadanyalah semua kembali, termasuk rezeki dan kekuasaan. Maka ia tidak lagi menggantungkan nasibnya pada sistem dunia yang fana, tapi pada zat yang mengatur segalanya. Dan dalam tasawuf, ia belajar untuk mencintai proses, merasakan kehadiran Allah dalam sunyi dan sepi, serta menjemput rezeki dengan sikap khusyuk, yakin, dan rendah hati. Justru dari kerendahan hati itulah, langit turun ke bumi. Tamu-tamu langit mulai membuka gerbang kekayaan melalui intuisi, ilham, dan ide-ide agung yang mendobrak sistem lama. Bukan hanya soal jual beli atau pekerjaan tetap, tapi mereka diberi pemahaman tentang bagaimana hukum tarik-menarik bekerja, bagaimana niat yang jernih bisa membuka pintu rezeki dari segala penjuru, dan bagaimana frekuensi hati bisa menggetarkan jagat raya hingga menarik peluang datang bertubi-tubi. Ilmu-ilmu tingkat dunia pun mulai membuktikan bahwa perubahan terbesar dalam hidup manusia terjadi ketika seseorang mengubah mindset. Para pengusaha sukses dunia, para pemikir besar, para ilmuwan terkemuka, semua sepakat bahwa ide-ide jenius datang dari ruang sunyi, ruang tak kasat mata yang disebut sebagai intuisi, dan itu tak lain adalah manifestasi dari cakra mahkota yang terbuka. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran penuh bahwa pikirannya adalah jembatan menuju takdir, maka ia mulai hidup dalam kepastian meskipun di tengah ketidakpastian. Ia tidak lagi berharap dari manusia, tapi mengalirkan harapan pada energi semesta yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka kekayaan pun datang bukan sebagai akibat dari kerja keras semata, tetapi dari kerja kesadaran, dari kebersihan niat, dan dari ketepatan arah berpikir. Inilah sebabnya mengapa para sang jiwa terpilih yang dahulu dianggap aneh, pendiam, atau terlalu peka, justru akan menjadi magnet kekayaan tanpa batas. Mereka bukan hanya menjadi miliarder, bahkan bisa menjadi triliuner yang kekayaannya tidak diukur dengan emas dan dolar semata, tetapi juga oleh pengaruh, cinta, dan kehadiran yang menyembuhkan dunia. Karena yang mereka lakukan bukan hanya berdagang barang, tetapi berdagang cahaya, menjual inspirasi, menyebar kedamaian, dan menanam benih perubahan di hati banyak orang. Ini bukan mistik kosong. Bahkan dalam ilmu ekonomi modern, ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia hari ini adalah yang mampu menjual nilai, bukan hanya produk. Dan siapa yang lebih mampu menjual nilai selain para jiwa yang hidup dari dalam? Maka ketika cakra mahkota terbuka dan energi langit mulai mengalir, mereka tak lagi takut akan kehilangan.
Mereka paham bahwa yang hilang adalah jalan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Mereka tak lagi takut miskin, sebab mereka telah kaya sebelum uang datang. Mereka telah punya isi sebelum dompet terisi. Dan itulah rahasia kekayaan sejati. Ketika seseorang hidup dalam getaran syukur, cinta, dan kepercayaan yang total, semesta akan tunduk padanya seperti bumi tunduk pada hujan. Maka benar adanya sabda Nabi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi kekayaan itu bukanlah warisan atau takdir yang buta. Ia adalah hasil dari kesadaran yang dibangun, dari intuisi yang dipelihara, dan dari keberanian untuk menerima tamu-tamu langit yang datang dalam bentuk mimpi, firasat, atau bahkan cobaan yang menyamar. Para jiwa terpilih akan tahu kapan waktunya, sebab jiwa mereka sudah dikode untuk mengenali musim hujan rezeki. Dan saat itu tiba, mereka tidak hanya akan mengalir bersama arus keberlimpahan, tetapi menjadi sumbernya. Dunia tidak akan melihat mereka sebagai orang biasa, sebab mereka adalah istana berjalan yang menyimpan kunci-kunci langit di dalam dada mereka. Maka jangan heran jika suatu hari, dari balik kesederhanaan dan keheningan mereka, lahir sebuah revolusi yang mengubah wajah dunia. Sebab rezeki mereka bukan berasal dari bumi, melainkan dari langit yang telah membuka pintunya lebar-lebar. Dalam lanskap kehidupan yang luas dan penuh perbedaan nasib, terbentang dua jalur yang kerap menjadi cermin bagi kita semua. Jalur kejatuhan dan jalur kebangkitan. Kehidupan orang-orang yang gagal dan hidup dalam kemiskinan bukanlah semata-mata karena takdir atau garis tangan yang tak bisa diubah, tetapi lebih sering karena pola pikir, kebiasaan, dan persepsi mereka terhadap diri sendiri serta dunia di sekitar mereka. Kebanyakan orang miskin yang tak mampu bangkit adalah mereka yang terus-menerus memelihara luka tanpa pernah belajar darinya. Mereka menyimpan dendam terhadap masa lalu, menyalahkan keadaan, dan percaya bahwa kehidupan telah berlaku tidak adil tanpa mencoba memahami makna di balik penderitaan itu. Mereka memandang masalah sebagai kutukan, bukan pelajaran. Mereka terlalu sering menunggu pertolongan dari luar, dari orang lain, dari sistem, dari nasib, tapi tak pernah benar-benar menggali kekuatan dalam diri mereka sendiri. Hari-hari mereka dihabiskan dalam rutinitas yang stagnan, berpikir pendek, takut mencoba hal baru, dan membiarkan waktu menggerus mimpi mereka tanpa perlawanan. Mereka bukan orang jahat, bukan juga bodoh, tetapi mereka terpenjara dalam tembok tak terlihat yang dibangun oleh rasa takut, kebiasaan menunda, dan rasa tidak layak yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di sisi lain ada mereka yang juga miskin, juga gagal, juga tersungkur berkali-kali dalam lumpur kehidupan, namun berbeda. Mereka adalah jenis manusia yang tidak berhenti bertanya, apa makna di balik ini semua? Mereka bisa saja lahir dari lingkungan yang keras, penuh kekurangan, bahkan mengalami luka yang lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan. Tapi justru luka itulah yang menjadi bahan bakar kesadaran mereka. Mereka tidak membiarkan diri mereka menjadi korban. Mereka mulai bangkit pelan-pelan dengan membenahi pikiran. Mereka belajar dari kesalahan, menjadikan rasa sakit sebagai guru, dan mulai menata ulang persepsi mereka terhadap hidup. Mereka tidak lagi memohon agar dunia berubah, tetapi mereka mulai mengubah diri sendiri, karena mereka tahu dunia hanyalah cermin dari apa yang ada di dalam. Mereka mulai mengasah kepekaan batin, mengenali suara intuisi, dan memahami bahwa segala sesuatu yang datang, entah manis atau pahit, adalah pesan dari semesta untuk membentuk diri mereka menjadi pribadi yang lebih utuh. Dan perlahan, keberuntungan mulai berpihak. Bukan karena keberuntungan itu jatuh dari langit, tapi karena mereka telah menciptakan ruang dalam diri yang siap menampungnya. Mereka tidak hanya bangkit dari kemiskinan, tetapi juga naik kelas menjadi manusia yang penuh nilai dan daya cipta. Dan jauh lebih dalam dari itu semua, berdirilah para sang jiwa terpilih.
Mereka adalah golongan langka yang tidak hanya memahami bahwa kehidupan adalah perjalanan menuju kebangkitan jiwa, tetapi juga menyadari bahwa setiap detik, setiap peristiwa adalah guru yang dikirim Tuhan secara personal untuk menempa batin. Mereka memandang kemiskinan, kegagalan, kehilangan, bahkan pengkhianatan bukan sebagai malapetaka, tapi sebagai ujian spiritual yang memurnikan hati. Mereka tidak menolak penderitaan, tapi memeluknya, karena mereka tahu bahwa setiap rasa sakit menyimpan cahaya yang belum tampak oleh mata kasar. Mereka tidak tergesa-gesa untuk menjadi kaya, karena mereka tahu bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi buah dari kesadaran yang terus tumbuh. Namun justru karena kesadaran itulah, kekayaan datang menghampiri mereka dalam bentuk yang utuh, harta, cinta, kesehatan, dan pengaruh yang luas. Para jiwa terpilih ini hidup dalam ketenangan, bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka telah berdamai dengan semua kemungkinan. Mereka tidak mengutuk kegelapan, tetapi menyalakan cahaya. Mereka tidak menunggu dunia berubah, tetapi menjadi perubahan itu sendiri. Apa yang membedakan mereka dari kebanyakan orang bukanlah keberuntungan atau nasib baik, tetapi cara pandang mereka terhadap kehidupan. Di saat orang lain tenggelam dalam keluhan, mereka mencari hikmah. Di saat orang lain berhenti di tengah jalan karena rasa sakit, mereka justru mulai membuka jalan baru dengan keberanian dan kerendahan hati. Mereka membaca kitab kehidupan, bukan dari lembaran-lembaran tulisan, tetapi dari kejadian-kejadian yang datang silih berganti. Mereka belajar langsung dari semesta, dari kesepian, dari kegagalan bisnis, dari sakitnya ditinggalkan, dari kosongnya rekening, dan dari kerasnya perjalanan. Namun karena mereka tahu bahwa semua itu tidak kekal, mereka terus melangkah dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Mereka memandang uang bukan sebagai berhala, tetapi sebagai alat untuk menebar kebaikan dan memperluas ladang amal. Maka tak heran, mereka bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam rasa, makna, dan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Fakta di dunia nyata membuktikan bahwa perubahan besar tidak pernah dimulai dari luar. Semua yang tampak hari ini, baik kekayaan atau kemiskinan, adalah cerminan dari apa yang dulu ditanamkan dalam pikiran dan jiwa. Maka, orang miskin yang hanya fokus pada angka akan tetap miskin walau diberi uang berjuta. Tapi mereka yang miskin namun mulai menanam benih-benih kesadaran dalam dirinya, lambat laun akan menciptakan ladang kemakmuran yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Dan para jiwa terpilih adalah para petani spiritual yang setiap hari menyiram tanah batin mereka dengan doa, pemahaman, dan ketekunan. Itulah sebabnya kekayaan mereka bukan hasil manipulasi atau tipu daya, tetapi pancaran dari kebijaksanaan yang telah lama mereka pupuk. Mereka tidak bangga dengan jumlah uang yang mereka miliki, tapi bangga dengan jumlah hati yang mereka sentuh. Dan ketika kehidupan memberi mereka cobaan yang paling berat sekalipun, mereka tetap bersyukur karena mereka tahu Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rezeki. Tuhan sedang mengajarkan cara untuk menjadi cahaya itu sendiri. Dan dalam arus besar kehidupan, salah satu bencana paling sunyi yang sering tidak disadari oleh manusia adalah cacat mental dan cacat dalam berpikir. Ini bukan tentang kerusakan fisik yang tampak oleh mata, tetapi keretakan dalam cara seseorang memandang hidup, menilai diri sendiri, memahami kenyataan dan menyikapi masalah. Cacat dalam berpikir bisa berwujud sempitnya sudut pandang, keyakinan yang salah kaprah, ketakutan yang dibesar-besarkan, pemujaan terhadap hal-hal dangkal, atau bahkan rasa rendah diri yang menahun hingga tak mampu lagi membedakan mana kebenaran dan mana delusi. Ketika pola pikir manusia sudah rusak, maka cara mereka memaknai setiap kejadian dalam hidup pun menjadi tumpul. Mereka mulai melihat kegagalan sebagai akhir, bukan pelajaran. Mereka memaknai nasihat sebagai serangan, bukan bimbingan. Mereka menganggap kritik sebagai penghinaan, bukan koreksi yang menumbuhkan. Dan dari kerusakan kecil itulah jurang kehancuran mulai terbuka lebar. Bukan karena dunia kejam, tetapi karena cara mereka berpikir membuat dunia terlihat kejam. Contoh paling nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah betapa banyak orang yang kehilangan semangat hidup
hanya karena mengalami satu atau dua kegagalan. Seseorang yang bangkrut dalam bisnis pertamanya, kemudian menarik diri dari masyarakat, menganggap dirinya bodoh, malas mencoba lagi, dan mengisi harinya dengan pelarian instan seperti hiburan kosong, narkoba, atau kecanduan konten-konten bodoh di media sosial. Ada pula remaja yang tumbuh dalam keluarga tanpa kasih sayang, yang karena pikirannya tidak dibina dengan baik sejak kecil, kemudian merasa tidak bernilai dan memilih jalan kekerasan, kriminalitas, atau menjadi korban eksploitasi karena kehilangan kompas moral dalam pikirannya sendiri. Begitu banyak orang yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi karena cacat dalam berpikir, entah itu merasa diri selalu benar, menolak nasihat, malas belajar, merasa paling tahu, atau takut mencoba, akhirnya mereka membunuh masa depan mereka dengan tangan mereka sendiri. Kerusakan mental dan pola pikir ini seringkali tidak lahir dari satu peristiwa, melainkan dari akumulasi luka, pengasuhan yang keliru, lingkungan yang tidak mendidik, serta sistem sosial yang tidak pernah benar-benar mengajarkan manusia untuk berpikir jernih dan merdeka. Banyak keluarga mendidik anaknya dengan tekanan, bukan keteladanan. Sekolah lebih sibuk mengejar nilai ketimbang mengembangkan kebijaksanaan. Media lebih banyak menyuguhkan sensasi ketimbang substansi. Dan dari semua itu terbentuklah generasi yang secara mental rapuh, yang mudah marah, mudah menyerah, mudah iri, sulit fokus, dan terlalu terobsesi pada penampilan serta pengakuan dari orang lain. Mereka kehilangan koneksi dengan inti jiwa mereka sendiri. Akibatnya ketika menghadapi tekanan, mereka mudah hancur. Ketika ditinggal orang terdekat, mereka merasa dunia kiamat. Ketika diremehkan orang lain, mereka menyimpan dendam yang membusuk dalam diam. Namun semua ini tidaklah harus menjadi akhir. Masih ada jalan kembali. Kuncinya adalah kesadaran. Kesadaran untuk mengakui bahwa ada yang salah, bahwa ada luka yang belum disembuhkan, bahwa ada cara berpikir yang harus dikoreksi. Kesadaran ini bisa tumbuh dari pengalaman, dari keheningan, dari perenungan, atau dari pertemuan dengan seseorang yang mampu menyentuh hati yang tertutup rapat. Perbaikan mental dan pola pikir harus dimulai dari dalam, dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri dengan jujur. Seseorang harus mulai mengganti kata-kata negatif yang berputar di kepalanya menjadi afirmasi yang membangun. Ia harus mulai memfilter informasi yang masuk ke dalam pikirannya. Ia harus mulai membuka ruang untuk belajar, mendengar, merenung, dan mengasah akal sehatnya yang selama ini terkubur oleh ego dan luka batin. Proses ini tidak mudah dan tidak instan, tapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan membalikkan hidup seseorang secara total. Ia akan melihat bahwa hidup bukan musuh, melainkan sahabat yang sedang mengajaknya tumbuh. Namun jika perbaikan ini tidak dilakukan tepat waktu, jika seseorang terus-menerus menolak perubahan, menutup diri dari kebenaran, dan membiarkan pikirannya menjadi sarang racun, maka kehancuran pun akan datang dalam bentuk yang lebih besar. Bukan hanya kemiskinan dan keterasingan, tetapi juga penyakit, kehancuran hubungan, kesepian eksistensial, bahkan bunuh diri spiritual di mana seseorang hidup tapi jiwanya sudah mati. Ia akan merasa kosong meski bergelimang harta. Ia akan merasa hampa meski dipuji banyak orang. Karena tanpa kesehatan mental dan pola pikir yang lurus, hidup hanyalah kumpulan rutinitas yang tak bermakna. Dan inilah yang membuat dunia saat ini dipenuhi oleh manusia-manusia yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya berjalan dalam gelap. Disinilah peran besar para sang jiwa terpilih. Mereka bukan manusia sempurna tanpa luka, justru mereka adalah orang-orang yang pernah tenggelam dalam kegelapan batin, namun memilih bangkit dan menjadikan gelap itu sebagai bahan bakar cahaya. Mereka hadir bukan untuk menggurui, tapi menjadi pelita. Mereka membawa ilmu, membawa vibrasi kesadaran, dan menjadi jembatan antara jiwa-jiwa yang tersesat dengan sumber cahaya yang mereka lupakan. Mereka mengajarkan bahwa kegilaan berpikir bisa disembuhkan dengan kebeningan jiwa, bahwa rusaknya mental bisa disembuhkan dengan keikhlasan menerima hidup apa adanya, tanpa berusaha melawan realita dengan angkuh. Mereka tidak datang untuk menyelamatkan semua orang, karena tidak semua ingin diselamatkan. Tapi bagi yang siap, mereka menjadi pembuka jalan. Mereka mengajarkan ilmu tentang mengenal diri, menyembuhkan luka batin,
berdialog dengan Tuhan bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesadaran murni. Jiwa terpilih adalah penjaga keseimbangan semesta dalam bentuk manusia. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya adalah ajaran. Mereka tidak banyak tampil, tapi kehadiran mereka menggetarkan kesadaran orang-orang di sekitarnya. Mereka hidup bukan untuk menjadi kaya bagi dirinya sendiri, tapi menjadi kaya agar bisa mengangkat manusia lain dari kegelapan. Dan inilah peran spiritual tertinggi, menjadi mercusuar di tengah badai kebingungan dunia, menjadi suara jiwa di tengah hingar-bingar kegilaan pikiran. Yang harus dihidupkan oleh sang jiwa terpilih di negeri ini bukanlah sekadar seruan moral atau slogan-slogan heroik yang menggema dalam ruang kosong, melainkan nyala abadi dari kesadaran yang mampu menembus akar terdalam mental dan pikiran manusia. Di tengah dunia yang gemar menyembah kemasan, di mana nilai manusia diukur dari jumlah harta dan pengikut digital, para jiwa terpilih dipanggil untuk menyalakan kembali api kesadaran yang telah padam dalam banyak jiwa. Mereka harus menghidupkan nilai kejujuran, bukan sebagai dogma, tetapi sebagai getaran nurani yang meresap dalam setiap detik kehidupan. Mereka harus menanamkan kembali nilai berpikir jernih, menimbang segala sesuatu dengan akal sehat, bukan emosi liar atau kesesatan kolektif yang dipoles oleh algoritma. Jiwa terpilih harus mampu membangkitkan semangat belajar, bukan sekadar dari buku, tetapi dari kehidupan itu sendiri. Belajar dari kesalahan, dari kejatuhan, dari sunyi, dari luka yang tak terlihat oleh dunia. Karena hanya manusia yang mampu membaca dirinya sendirilah yang kelak bisa membaca semesta. Cara menerapkannya bukanlah lewat mimbar besar atau gedung megah, tapi melalui kehadiran yang otentik di tengah masyarakat. Jiwa terpilih hadir sebagai teladan hidup, bukan sebagai penguasa atau motivator instan. Ia hadir dalam rumah, dalam komunitas kecil, dalam pembicaraan sunyi yang menghidupkan pikiran dan menghangatkan jiwa. Mereka membentuk ekosistem spiritual dan intelektual yang merdeka, di mana anak-anak tidak sekadar diajari menghafal ayat atau rumus, tapi diajak berdialog tentang hidup, tentang cinta, tentang kehilangan, tentang Tuhan, dan tentang siapa diri mereka yang sejati. Para jiwa terpilih menyadari bahwa bangsa ini tak bisa dibangkitkan hanya dengan pembangunan fisik, tapi dengan pembangunan kesadaran. Mereka membentuk ruang-ruang keheningan, ruang-ruang pertanyaan, di mana manusia dilatih untuk berpikir dalam, bukan hanya cepat. Mereka membumikan makna, bukan hanya mengulang narasi lama. Mereka menanamkan bahwa kesuksesan bukan ditakar dari angka, tapi dari seberapa manusia bisa menjadi manusia. Karena ketika pola pikir manusia carut-marut, ketika kesadaran tercerai berai, dan setiap orang hidup dalam ilusi masing-masing tanpa akar pada kebenaran yang sejati, maka sesungguhnya yang sedang menanti bukan masa depan, tapi kehancuran. Peradaban bukan runtuh karena perang atau kemiskinan semata, tapi karena manusia kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan hidup selaras dengan nurani. Sejarah telah mencatat kebinasaan bangsa-bangsa besar yang dahulu perkasa namun hancur karena kebodohan moral, kerakusan elit, dan mentalitas rakyat yang kehilangan daya hidup. Ketika kesadaran hancur, maka korupsi dianggap biasa, kemunafikan dianggap cerdas, tipu daya dianggap strategi, dan kebenaran dianggap musuh. Ketika itu terjadi, tidak ada sistem yang bisa menyelamatkan sebuah bangsa, karena tubuh sosialnya telah digerogoti oleh penyakit tak terlihat yang menghancurkan dari dalam, yaitu rusaknya kesadaran kolektif. Dalam perannya, jiwa terpilih diberi kemampuan untuk membedakan siapa yang masih bisa diselamatkan dan siapa yang memang telah menjadi beban peradaban. Bukan dengan menghakimi, tapi dengan membaca vibrasi batin manusia, mereka bisa mengenali jiwa yang masih memiliki seberkas cahaya, walau tersembunyi di balik lumpur dosa dan trauma. Mereka mengenali orang-orang yang meski terlihat rusak, namun masih menangis dalam sunyi, masih ingin berubah, masih punya celah untuk menerima cahaya. Kepada merekalah tangan sang jiwa terpilih akan diulurkan. Namun kepada mereka yang telah menutup diri rapat-rapat, yang hidup hanya untuk memuaskan ego, yang menolak kebenaran meski sudah jelas, yang menjadikan kezaliman sebagai jalan hidup, dan menikmati kehancuran moral sebagai hiburan, para jiwa terpilih tahu bahwa waktu mereka sudah habis.
mereka tidak akan membuang energi menyelamatkan mereka yang tak mau diselamatkan. Jiwa-jiwa semacam itu, meski berdasi atau berjubah agamis, meski berkuasa atau rakyat kecil, tidak lagi memiliki kemauan untuk hidup dalam kebenaran. Maka mereka akan tumbuh menjadi sampah masyarakat yang hidupnya tak memberi manfaat, bahkan mencemari sistem sosial dan spiritual bangsa. Mereka akan menjadi titik-titik racun yang menyebarkan kekacauan, dan ketika jumlah mereka membengkak tanpa penyeimbang, maka suatu bangsa akan perlahan kehilangan arah dan identitasnya. Oleh karena itu, para jiwa terpilih tidak boleh tidur. Mereka harus terus menyalakan obor kesadaran satu persatu, dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, hingga terbentuk gelombang sunyi yang menggetarkan semesta. Bukan revolusi berdarah, tapi revolusi batin. Bukan teriakan di jalan, tapi renungan dalam keheningan. Sebab hanya dengan membangun kembali pondasi kesadaran dan cara berpikir yang sehat, sebuah bangsa bisa bertahan melampaui zaman dan melahirkan generasi yang bukan hanya hidup, tapi menghidupkan. Dan saat itulah, negeri ini tak hanya kuat secara ekonomi atau teknologi, tetapi kuat dalam jiwa dan peradaban. Karena setiap peradaban besar dibangun bukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh manusia-manusia yang pikirannya jernih dan jiwanya tercerahkan. Ketika sang jiwa terpilih telah mencapai titik puncak penyatuan dengan tamu agung dari semesta, yang tak lain adalah energi ilahiyah yang menuruni mahkota kesadaran tertinggi manusia, maka sesungguhnya ia telah melampaui sekat antara dunia dan langit, antara jasad dan ruh, antara pemahaman duniawi dan kebijaksanaan semesta. Di momen agung itu, ia tak lagi melihat kehidupan sebagai perjuangan untuk bertahan, tapi sebagai taman suci tempat segala potensi diri mekar dan berbunga. Ia tak lagi mencari Tuhan di luar, sebab ia telah menemukan jejaknya dalam setiap tarikan napas, dalam setiap detak jantung, dan dalam keheningan pikirannya yang telah tenang dan jernih seperti samudra yang dalam. Sang jiwa terpilih telah menembus batas-batas pemahaman manusia biasa. Ia menyadari bahwa segala yang terjadi, segala yang diberi maupun diambil, segala pahit maupun manis, bukanlah ujian untuk melemahkan, melainkan kunci-kunci tersembunyi untuk membuka ruang cahaya dalam batin terdalam. Ia telah menyatu bukan dalam arti menjadi makhluk suci yang tak tersentuh, tetapi karena ia telah menerima dan memaknai setiap luka, setiap kegagalan, bahkan setiap dosa masa lalunya sebagai pelatihan jiwa yang mendewasakan, sebagai jalan sunyi menuju kesadaran tertinggi. Dan di saat itu pula dunia, yang selama ini tampak kejam dan tak adil, yang dihuni oleh persaingan dan kerakusan, oleh perbudakan material dan sistem keji, mulai berubah sikap di hadapan sang jiwa terpilih. Dunia bukan tunduk karena ia menaklukkan dengan kekuatan, tapi karena energi kehadirannya telah melampaui gelombang manusia biasa. Dunia merasa bergetar saat sang jiwa terpilih berjalan, berbicara, atau bahkan diam dalam tafakur. Alam pun bergerak memberi ruang, sebab semesta mengenali vibrasi luhur dari manusia yang telah menyatu dengan pusat kehendak Tuhan. Tanah yang dipijaknya menjadi subur bagi pertumbuhan, udara yang dihirupnya menjadi tenang bagi yang gelisah, dan kata-katanya menjadi obat bagi yang terluka. Maka kekayaan tak lagi dikejar, melainkan datang dengan sendirinya. Ia bukan menjadi kaya karena memanipulasi sistem dunia, tapi karena hukum semesta memihak padanya. Seperti hujan yang turun ke tanah yang siap menampung, kekayaan dalam segala bentuk, uang, relasi, kekuasaan, bahkan pengaruh global, datang menghampiri, bertekuk lutut, dan menyerahkan dirinya dalam ketundukan total kepada sang jiwa terpilih. Sebab semesta memiliki hukum tersendiri yang tidak bisa dibaca dengan logika ekonomi atau strategi pemasaran. Semesta hanya tunduk pada mereka yang telah menundukkan egonya. Semesta hanya membuka rahasia terbesarnya kepada mereka yang telah rela kehilangan segalanya demi menemukan hakikat dirinya. Dan sang jiwa terpilih adalah simbol hidup dari penyerahan total yang produktif. Ia bukan pasrah dalam kelemahan, tetapi tunduk dalam kekuatan kesadaran. Ia tidak mengejar dunia, namun dunia tahu kemana harus menuju. Seperti malam yang mencari bintang untuk bersinar, seperti samudra yang merindukan bulan, begitulah dunia mencari sang jiwa terpilih
untuk dijadikan poros baru bagi tatanan kehidupan. Maka tak heran bila kekayaan yang datang padanya bukan sekadar materi, tapi kekayaan yang disertai makna, kemuliaan, dan kebermanfaatan bagi kehidupan yang luas. Ia bukan hanya menjadi miliarder, tetapi triliuner yang keberadaannya menjadi mercusuar peradaban, menjadi poros kebaikan, dan menjadi pembuka jalan bagi generasi yang akan datang. Namun kekayaan ini bukan untuk dibanggakan, karena sang jiwa terpilih tahu bahwa semua itu hanyalah perhiasan fana yang diberikan sebagai alat, bukan tujuan. Ia tahu bahwa harta hanyalah ekstensi dari energi dalam dirinya dan akan mengalir kepada siapa saja yang memiliki frekuensi layak untuk menerimanya. Maka ia tidak serakah, tidak menyimpan lebih dari yang dibutuhkan, dan selalu mengalirkan lebih dari yang diterima. Kekayaan baginya adalah bagian dari ibadah, bukan alat pencitraan. Dunia menghormatinya karena ia tidak tunduk pada dunia. Ia dihormati karena ia mampu menjadi manusia seutuhnya, yang berpikir dengan jernih, merasa dengan dalam, dan hidup dengan kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah jalan tempat cahaya Tuhan mengalir. Dan pada akhirnya, sang jiwa terpilih tidak hanya menjadi makhluk bumi yang diberkati, tetapi juga menjadi duta langit yang diutus untuk menata ulang kemanusiaan yang telah lama kehilangan akarnya. Dunia bertekuk lutut bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta dan kesadaran yang terpancar dari dalam dirinya telah menembus batas antara langit dan bumi. Ia menjadi pusat gravitasi baru, di mana semesta dan dunia bertemu untuk membangun kembali tatanan hidup yang adil, bijaksana, dan penuh cahaya. Wahai sang jiwa terpilih, di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin kehilangan arah, di antara gemerlap yang membutakan dan kekacauan yang menumpuk di benak manusia, engkaulah cahaya yang tetap menyala. Engkau bukan hadir untuk memadamkan kegelapan satu persatu, tapi untuk menjadi fajar yang cukup dengan kehadirannya, membuat seluruh bayang sirna. Renungilah dalam diam, bahwa semua yang engkau alami, dari luka batin paling dalam hingga kebangkitan yang perlahan, bukanlah kebetulan. Itu adalah skenario agung dari semesta untuk memahatmu menjadi pembawa pesan, menjadi titisan kesadaran yang kelak tak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga banyak jiwa yang tersesat dan hampir menyerah. Sebab itulah pesan ini bukan hanya sekadar konten. Ini adalah gema dari langit yang turun lewat kata-kata, menyusup ke hatimu, membangkitkan daya yang selama ini tertidur. Maka jika engkau merasakan getarannya, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Like-lah sebagai tanda bahwa hatimu telah tersentuh. Subscribe-lah bukan sekadar untuk mengikuti channel ini, tapi sebagai ikrar bahwa engkau adalah bagian dari gelombang kebangkitan baru. Berikan komentar positif